Selamat malam. Kok miring? Gimana? Kok miring? Udah, wes sorong. Wes. Oke kabare? Alhamdulillah, hujan gini. Bukan. Oh, iya. Palangkaraya Sebentar. Palangkaraya biasanya hujan, tapi hari ini alhamdulillah enggak. Suaraku terdengar toh? Terdengar. Di sini terdengar nggak tahu teman-teman. Mbak Dia, terdengar nggak suaranya Mas Okta? Sorry. Ada Mbak Dia. Ini Mas Okta, apa namanya mahasiswa di sini di prodi PLS itu nggak banyak, makanya jadi yang join Malah mungkin enak nggak banyak. privat. Gimana? Malah Privat, enak iya, privat. iya. Gimana ini dimulai atau? Oke, silakan. Oke, jadi sebenarnya kegiatan ini Mas Okta ini sebenarnya kegiatan Latsar. Nah, kegiatan Latsar saya itu di latar belakangi oleh melihat ini loh, apa namanya, masih ada mahasiswa semester 9 dan 11 yang belum lulus skripsi, yang belum selesai skripsi, sehingga mereka belum lulus 4 tahun gitu. Jadi ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah live IG ini. Nah, eh, kalau nggak lulus 4 tahun kan tentunya akan mempengaruhi akreditasi ya. Oh iya, Ya kan? Nah, biasanya itu ya. iya. Di apa namanya yang kriteria 9 kalau nggak salah. Nah, ini ada beberapa kegiatan Efisiensi studi ya. yang ngambil kegiatan live IG gitu. Nah, Oke, untuk oke. materi malam hari ini, kalau kemarin sudah sama Mas Denny ya, itu kita ngobrolin masalah judul dan latar belakang penelitian, penelitian kualitatif. Nah, sekarang saya minta tolong kepada Mas Ukta untuk cerita-cerita atau menjelaskan mungkin terkait dengan tinjauan pustaka. Nah, mungkin di beda kampus beda ya untuk bab 2 dalam skripsi itu. Kalau di prodi PLS, saya lihat panduannya di bab 2 itu tinjauan pustaka, isinya teori, kemudian hasil penelitian relevan penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Nah, mungkin yang mau diceritakan yang mana atau semuanya atau gimana terserah Mas Okta. Oh iya. Oke, sekarang ini. Lah, besok gimana sih? Oke, selamat malam teman-teman ini. Ini kelihatannya dari Prodi PLS UPR ya. Tapi juga ada beberapa, saya lihat mahasiswa saya ternyata juga di Oke. dari Solo nih, dari UNS. Ya, jadi selamat malam teman-teman. Jadi di Solo ini kebetulan hujan ya. Jadi hujan-hujan ya. Sebenarnya enaknya sambil ngopi nih ngobrol tentang metodologi atau ngobrol tentang skripsi ya. Jadi agak berat ya ini. Tapi ini terobosan yang bagus ya Mbak Yusma ini sebagai dosen dosen pendatang baru ya, jadi terobosannya bagus ngobrol skripsi dengan live IG ini ya. Ini satu hal yang bagus ya, jadi dibawakan secara santai ya. Jadi kalau apa ngobrolin skripsi serius gitu kan gak jadi-jadi gitu kan. Nah, biasanya kalau skripsi itu yang paling susah itu kan awalannya gitu ya. Tulis kalimat pertama itu susahnya minta ampun ya. Ya, teman-teman mengawali pertama membangun niat ya. Jadi banyak juga teman-teman yang mungkin juga sudah mulai mulai menyusun skripsi ya di sini. Yang pertama adalah kalau anak sekarang itu cari feel-nya susah itu Mbak Yusma. Jadi feel-nya susah. Jadi cari
inspirasi dulu gitu, mau apa, jalan-jalan dulu, mau kemana gitu, akhirnya jalan-jalan aja sampai rumah kesel, apa, capek terus tidur ya, jadi nggak jadi ngerjain skripsi ya. Itu ya salah juga gitu kan. Nah, kebetulan ini tema yang saya diberi oleh Pak Yusma ini adalah tema literatur review ya, atau kajian pustaka. Yang tadi sudah diawali kalau setiap kampus mungkin berbeda, tetapi intinya sih sama saja ya. Kalau ngomong kajian pustaka itu kan suatu, kalau di dalam penelitian atau skripsi itu sebenarnya itu otaknya gitu kan. Otak itu bisa kemudian menggerakkan, mau dibawa kemana tangan itu bergerak gitu kan, mau dibawa kemana kaki itu melangkah gitu kan. Nah itu hal yang penting gitu kan. Kalau seorang penulis namanya Susan Sontag itu bilang kalau menulis itu adalah suatu kegiatan yang sebenarnya sudah tahu alamatnya gitu kan. Kegiatan dan literatur review itu adalah sudah punya alamat, mau dibawa kemana surat itu gitu. Jadi sebenarnya kegiatan itu sudah tahu alamatnya, mau dibawa kemana surat itu. Nah, jangan sampai orang salah alamat gitu kan. Nah, dalam literatur review itu, saya kembali lagi ke otak tadi, jadi menjadi apa ya, basic ya. Dan kemudian literatur review itu cenderung terberat kedua kalau menurut saya ya, setelah membuat yang namanya pendahuluan atau bab pertama gitu kan. Bab pertama itu susahnya minta ampun. Mengapa susah itu minta ampun? Karena adalah kita punya kerangka berpikir dulu akan penelitian kita. Nah, ujungnya kembali lagi ke literatur review gitu kan. Kita punya kerangka berpikir, oh ini penelitian ini, datanya seperti ini, mau dibawa alurnya seperti apa, terus sampai dengan pada rumusan masalah yang ingin dibahas seperti apa. Susahnya minta ampun. Nah, lebih-lebih literatur review. Tetapi sebenarnya kalau teman-teman sudah punya kata kuncinya, itu mudah sekali sebenarnya literatur review ya. Kata kunci yang kemudian digunakan adalah perspektif ya. Jadi dari mana, perspektif mana teman-teman ingin melihat atau kemudian ingin mengkaji sesuatu, itu yang kemudian penting ya. Dari perspektif, kalau dalam kacamata ilmiah atau kemudian sering kemudian kita dengar, itu namanya paradigma gitu. Paradigma apa yang kemudian kita gunakan gitu. Nah, di di setiap tadi ada di dalam kajian literatur atau literatur review atau kajian pustaka, mungkin nama setiap kampus berbeda-beda ya bab 2-nya, tapi sebenarnya intinya sama sih, literatur review ya. Kajian pustaka itu kan ada tentang literatur review terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terus intinya adalah kajian teorinya gitu kan, dan kerangka berpikir ya. Sebenarnya kayak apa ya, mana dulu gitu kan, apakah literatur review, kajian pustaka dulu, kajian teori dulu, apa kerangka berpikir, mau muter aja sebenarnya sama aja ujungnya gitu kan, mau mana dulu terserah gitu kan. Setiap kampus punya kebijakan yang berbeda-beda gitu kan, tapi intinya sama, 3 itu intinya. Jadi mau literatur review dulu, mau kajian pustaka dulu, mau kerangka berpikir dulu, sama intinya. Nah, pertama adalah misalnya soal kajian literatur atau kajian literatur penelitian terdahulu gitu kan. Nah, untuk mengkaji penelitian terdahulu tentunya kita tidak tidak serta-merta langsung di penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu banyak sebenarnya. Teman-teman tinggal mencari yang namanya kata kunci. Kalau orang kuantitatif lihatnya adalah variabelnya. Jadi variabelnya apa gitu kan? Oh, ada variabel tentang misalnya kalau kuantitatif misalnya prestasi belajar, motivasi belajar kayak gitu-gitu. Nah, kita tinggal mencarinya variabel-variabel itu di dalam di Google Scholar gitu kan. Sudah ada alatnya, sudah ada toolsnya ya di dalam
Di Google sendiri sudah ada toolsnya, yaitu Google Cendiki ya kalau bahasa Indonesianya, atau kalau bahasa Inggris Google Scholar. Masukkan aja keywordnya itu, ribuan, jadi bahkan jutaan mungkin ya, literatur yang membahas tentang itu. Nggak usah bingung, bahkan setiap literatur pasti punya kajian terdahulunya. Jadi nggak mungkin sesuatu yang kemudian jarang sekali yang tidak ada, ini baru-baru banget, coba cari literaturnya, pasti ada, akan ketemu di Google Scholar. Jadi cari aja itu kata kuncinya apa, dicari di Google Scholar. Nah, bagaimana kemudian menyusun kajian pustaka atau literatur terdahulu? Kita tidak bisa kemudian misalnya ambil copy paste aja gitu kan, ambil abstrak tempelkan, ambil abstrak tempelkan, ambil abstrak tempelkan, kayak gitu. Itu namanya bukan sebuah menyusun, tetapi adalah bukan menyusun, tapi kayak semacam hanya menempel-nempelkan abstrak aja gitu, atau menempel-nempelkan mozaik aja gitu, jadi tempel-tempel gitu. Akhirnya ketika diturnitin, ya kan, kalau misalnya ada syarat diturnitin akhirnya besar gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai itu? Ya kita coba baca satu persatu, minimal baca abstraknya aja dan baca kesimpulan. Kalau saya gitu, kalau kemudian terlalu banyak referensi yang dibaca, baca abstrak, baca kesimpulan dulu gitu. Biar kemudian kita bisa membandingkan referensi A, referensi B, C, D gitu kan. Oh, dilihat dulu, oh ternyata hampir mirip-mirip. Oh, kalau hampir mirip-mirip berarti setelah kita pahami, kita baca, pahami itu, setelah kita pahami penelitian itu, kajian literatur penelitian terdahulu itu, kemudian kita tuangkan di dalam tulisan kita, ya kan? Baru ternyata di literatur miliknya, misalnya di referensi yang saya temukan di tulisannya Mbak Diah, Diah 2019 ada ini, terus di Denny 2020 ada di berarti. Jadi kita tinggal aja melakukan sitasi ya di tulisan dia sama Denny itu gitu. Kita tinggal mensitasi secara paralel, misalnya bahwa motivasi itu sangat ditentukan oleh faktor eksternal misalnya. Nah itu temuan mereka. Berarti di dia faktor eksternalnya adalah orang tua atau kekasih misalnya, kayak gitu ya. Berarti ya itu aja, ditulis dengan bahasa sendiri, baru kemudian kita kutip itu. Ternyata di Denny 2020 dalam kurung Denny 2020, dia 2019 itu seperti itu. Jadi bukan kemudian kita menempel-nempel abstrak saja. Kalau kita menempel-nempel abstrak saja, itu nampaknya akhirnya mungkin kita akan kena plagiasi atau kesamaan ya, similarity testnya tinggi gitu. Itu yang kemudian jadi problem selanjutnya ketika sudah selesai dicek similarity 60%. Wah, itu karena apa? Karena di kajian pustakanya hanya tempel-tempel saja. Itu yang kemudian ini. Atau kemudian kita pahami, kita parafrase. Intinya sama, kemudian diparafrase dengan bahasa yang berbeda. Gitu. Diparafrase, ya, diubah misalnya subjek, predikat, objek, misalnya itu diubah menjadi objek, predikat, subjek, gitu. Jadi dirubah saja struktur kalimatnya, itu yang kemudian kita bisa terhindar dari yang namanya turnitin, tinggal diparafrase atau diparaphrase gitu. Itu jadi, terus bagaimana menyusun alurnya? Kajian literatur atau literatur kajian terdahulu itu nyusun alurnya itu berdasarkan kerangka berpikir yang sudah kita buat, gitu kan, ya kan? Justru dari belakang lagi gitu kan, kerangka berpikir yang kemudian kita buat alurnya, kan nggak mungkin suatu itu tanpa alur gitu kan. Iya, cuma bukan kemudian nempel-nempel gitu saja, tetapi disusunnya itu berdasarkan kerangka berpikir. Kita buat subbab-subbab yang kemudian sesuai dengan kerangka berpikir yang kita buat, ya.
Biasanya kerangka berpikir itu kalau orang mengatakan bulkonah ya, bulat, kotak, panah-panah gitu ya. Jadi ada bulkonah gitu. Jadi setiap gambar itu pasti punya arti dan bulat, kotak, panah-panah gitu kan. Nah itu yang kemudian ilmu bulkonah ini mungkin akan apa ya punya arti, nggak hanya kemudian sekedar kotak panah-panah aja, tetapi punya arti yang makna yang ini ya. Oh ini melahirkan ini sesuatu sebab akibat ini ya. Itu yang kemudian penting untuk menyusun sebuah alur rangka berpikir di dalam kajian penelitian terdahulu. Oke, dan di dalam misalnya penelitian kuantitatif, penelitian terdahulu ini bisa mempengaruhi yang namanya hipotesis. Ya. Jadi tesis apa yang kemudian ingin ingin dikembangkan di dalam penelitian ini. Bahkan misalnya saya kebetulan saya lagi sekolah juga sama, misalnya dari literatur review tesis apa yang ingin dikembangkan di dalam penelitianmu, di dalam skripsimu, tesismu atau disertasimu, itu yang kemudian setelah dari yang namanya literatur review dari beberapa penelitian terdahulu kayak gitu. Nah, setelah penelitian terdahulu kadang kemudian mengarah kepada yang namanya setelah misalnya babnya penelitian terdahulu, kita uraikan aja A, B, C, D sebab-sebabnya sesuai dengan kerangka berpikir yang kemudian kita susun. Setelah itu kemudian kerangka berpikir yang kita susun A, B, C, D itu kita uraikan di dalamnya apa hasil dari penelitian itu yang ada di dalamnya, baik itu yang menyentuh ke sektor substansi kita atau kemudian misalnya soal lokusnya, misalnya yang mengkaji di Palangkaraya siapa saja gitu kan, yang mengkaji tentang subjek ini siapa saja gitu. Itu yang kemudian bisa kemudian ini juga gitu, dilihat gitu. Dan itu sangat banyak akses jurnal, mungkin di UN Universitas Palangkaraya juga mungkin bisa mengakses jurnal-jurnal yang secara gratis gitu kan. Ya pakai Google Scholar itu banyak sekali jurnal nasional, jurnal internasional yang kemudian bisa diakses secara gratis. Itu sebab pertamanya itu kajian literatur kajian tentang penelitian terdahulu. Yang kedua justru intinya itu adalah teori. Di dalam teori kita tidak bisa kemudian suka-suka gitu dalam membuat sebuah teori gitu kan, mengambil sebuah teori, tetapi tergantung juga dari paradigma yang kemudian kita gunakan. Misalnya kalau di sosiologi ya, saya sosiologi antropologi ya, kalau di sosiologi itu ada 3 paradigma utama ya di dalam atau kemudian 3 trinitas ya. Apakah kemudian paradigmanya Marxian dan Marxis ya, yang tentang relasi kuasa, apakah kemudian paradigma Durkheimian tentang fakta sosial, atau kemudian paradigma yang ketiga yakni Weberian tentang interaksionisme simbolik. Mungkin itu secara positivistik, misalnya di sosiologi seperti itu. Kira-kira kita mau teorinya apa? Kita mengkaji teori tentu saja tidak bisa serta-merta ambil comot sebuah teori, tetapi teori ini tepat nggak, atau teori ini kira-kira bisa menemukan teori itu di dalam di literatur yang kedua, atau teori itu di dalam sebuah teori itu sebenarnya teori itu adalah semacam untuk berpikir kita, tapi juga teori itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk atau pisau untuk mengupas sebuah fenomena. Nah itu yang kemudian kedudukan teori. Teori bisa maksudnya yang pertama itu adalah sebagai untuk menuntun kita ke jalan yang benar ya. Yang kedua, teori itu bisa kemudian mengupas atau kemudian menguliti, membaca sebuah fenomena yang kemudian ingin kita angkat. Apalagi fenomena pendidikan luar sekolah itu sangat banyak sekali ya, di masyarakat sangat banyak
ini ya, kemudian kita pengen pakai teori apa gitu kan, gitu yang kemudian kita ini yang kemudian ya kita yang diajarkan oleh dosen-dosen misalnya itu bisa digunakan. Terus baru kemudian di teori ini penting ya, teori mana yang kemudian kita akan gunakan dan bagaimana kemudian kita akan menggunakan teori itu untuk membedah sebuah ini ya. Kadang misalnya kegagalan sebenarnya skripsi itu kan cukup bagaimana mahasiswa itu bisa membaca sebuah realita, mendeskripsikan sebuah fenomena dan kemudian menggunakan teori itu gitu. Itu aja sebenarnya cukup nggak? Kemudian bisa menguliti teori itu, kemudian atau kemudian mengantitesa teori itu nggak perlu seperti jauh itu. Tetapi kalau skripsi hanya cukup, oh ini saya punya fenomena nih, saya punya teori. Oh ya kita coba membaca fenomena ini dengan teori ini gimana gitu. Kita benar ya, caranya yaitu adalah kita tahu dulu asumsi dasar dari setiap teori. Itu yang penting. Jadi asumsi dasarnya apa teori ini? Marx misalnya, asumsi dasarnya adanya kekuasaan. Bagaimana kemudian misalnya orang melihat sesuatu itu selalu tentang relasi kuasa antara yang ditindas dengan yang menindas kayak gitu-gitu kan. Dan ujung-ujungnya adalah soal material gitu kan. Nah, misalnya itu, atau kemudian Durkheimian yang kemudian misalnya melihat sesuatu itu yang fakta sosial yang ada di masyarakat dan masyarakat itu mengkonstruksi kita gitu kan. Berarti kita itu bisa mewakili masyarakat gitu kan. Makanya kemudian penelitian cenderung kuantitatif. Nah gitu. Jadi kita pahami dulu, kita baca teorinya. Kalau bisa mencari asumsinya. Banyak di internet asumsi dari teori ini apa. Itu aja. Itu yang kemudian keywordnya untuk pentingnya belajar teori. Kita nggak perlu kemudian belajar ngabisin ini ya. Atau kalaupun kita senang baca, ya senang baca itu kita baca buku babonya gitu apa gitu. Tapi nggak mungkin juga gitu kan, mungkin ya jarang sekali maksud saya yang kemudian misalnya membaca sampai buku aslinya misalnya baca Marx, baca Kapital misalnya, atau baca Durkheim, baca The Outline of Theory ini ya, atau The Suicide gitu kan, nggak mungkin sampai baca itu. Ya paling tidak tahu nih asumsi teori ini apa. Terus itu kemudian bisa digunakan untuk membaca fenomena itu. Nah, kegagalan mahasiswa biasanya adalah yang penting ada kutipan ketika teori di pembahasan, gitu kan. Nah, ini biasanya yang kemudian kadang nggak nyambung misalnya, pokoknya ini ada teori nih, nah ini saya tempelkan di pembahasan, sudah itu analisis. Bukan gitu, tapi nah itu yang kegagalan biasanya seputar itu ya. Jadi lihat dulu fenomenanya apa, datanya gimana, baru kemudian kita gunakan teori untuk melihatnya. Itu dari asumsi dasar. Berarti maka ketika beda teori, maka kemudian beda cara bacanya. Nah, itu yang kemudian penting ya untuk disadarkan ya, beda paradigma cara pandang teori, maka kemudian beda datanya, beda cara bacanya, dan akhirnya ujungnya beda hasilnya. Kayak gitu. Yang saya pahami seperti itu. Nah, yang ketiga baru kemudian setelah tadi kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, teorinya gimana. Yang ketiga adalah tentang kerangka berpikir ya, Bulckonat tadi. Sebenarnya yang penting itu narasinya ya, bukan kotak-kotaknya ya, tapi narasinya ya. Tapi kadang lebih mudah sih saya juga kita untuk membacanya ya dengan Bulckonat misalnya. Ini ada X dipengaruhi dengan Y misalnya, berarti kita menyimpulkan dengan mana. X dan Y itu adalah hubungan yang apple to apple, misalnya seimbang, maka kemudian
tidak perlu panah, semacam itu aja. Fenomena ini terjadi karena ini akibat dari A, akibat dari B, B kemudian berelasi dengan C, C itu kemudian mengakhirkan sebuah kejadian itu. Itu yang kemudian bisa kita gunakan sebagai kerangka berpikir misalnya. Oke, itu ya mungkin sebagai pemantik. Ya karena karena nggak di kelas ya, jadi itu aja yang sedikit sharingnya. Iya, apalagi teman-teman nggak bisa ngobrol secara langsung juga kan, jadi nggak ada diskusi yang ideal gitu. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar. Nah, ini Mas Okta, biasanya kan untuk terkait dengan kajian pustaka atau penelitian terdahulu, itu di bab 1 kan biasanya ada juga tuh untuk yang membedakan supaya penelitian ini beda dengan penelitian yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, itu bedanya. Mungkin teman-teman pengen tahu nih perbedaan kajian pustaka atau penelitian terdahulu di pendahuluan sama yang di bab 2 apa gitu. Lebih seperti apa gitu mungkin? Iya, mungkin ya atau kemudian dengan bahasanya biasanya kebaharuannya apa sih gitu kan, novelty-nya apa, riset gap-nya apa yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian ini. Biasanya kan ada gap-nya ada 3 ya, ada beberapa ya, ada locus-nya ya, atau lokasi penelitiannya mungkin beda, metode yang digunakan beda, sama yang dikaji lokasinya beda. Boleh kayak gitu, atau kemudian misalnya sama-sama yang kemudian dikajinya sama, lokasinya sama, tetapi teori yang digunakan beda teori, maka beda cara membacanya, kayak gitu. Jadi di kajian literatur atau penelitian dahulu, terima kasih Mbak Yusma tadi, ada yang namanya riset gap ya. Mungkin di pendahuluan ada riset gap-nya ya, tetapi di kajian literatur pendahulu mungkin akan lebih detail ya, bagaimana kemudian misalnya kita membaca perbedaan-perbedaan yang ada, misalnya ternyata menurut ini seperti ini. Nah, hal ini berbeda dengan penelitian saya, misalnya hal ini yang berbeda dengan penelitian ini, bahwa penelitian ini dikaji seperti ini, misalnya dengan fenomena seperti ini. Itu yang kemudian perlu dijelaskan. Atau mungkin di penelitian terdahulu itu biasanya kalau di tempat kami biasanya membacanya itu lebih mudah dibuat tabel gitu kan, dibuat peta ya, dibuat tabel. Oh, ini penelitiannya nama, misalnya nama penulis atau nama tabel pertama ya jelas nomor, kolom kedua adalah nama penulis misalnya, terus yang ketiga judulnya, mungkin yang keempat baru kemudian teorinya apa, terus misalnya teorinya apa, subjeknya siapa, metodenya seperti apa. Dengan tabel itu kita mempermudah membacanya gitu kan. Baru kemudian dinarasikan di bagian setelahnya. Jadi biar kemudian kita membacanya antara satu penelitian terdahulu dengan penelitian yang lain. Itu sebenarnya tabel itu bukan yang utama, tetapi tabel itu hanya membantu untuk membaca penelitian terdahulu kayak gitu. Nah, sehingga kita bisa menemukan, kita melihat irisan-irisan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain, dan bedanya dengan gap-nya dengan penelitian kita misalnya. Nah, itu yang kemudian penting untuk dibahas, meskipun ya gap-nya misalnya teorinya misalnya, atau kemudian substansi bahasanya berbeda gitu. Ya mungkin kita bisa lihat irisannya. Setelah lihat irisan, maka kemudian kita bisa membedakan antara penelitian itu dengan penelitian yang akan kita gunakan. Dan itu dinarasikan, bukan kemudian hanya tabel saja. Tabel itu adalah alat pembantu, dan itu yang kemudian yang penting adalah narasinya. Nah, gitu. Nah, jadi intinya yang di bab pendahuluan sama di kajian pustaka itu hampir sama, hanya di yang bab 2 itu lebih detail gitu ya Mas ya? Iya, jadi di bab 2 itu cenderung detail ya, mungkin cenderung detail ya, dan mungkin cenderung kepada substansi dan teori mungkin ya. Tapi hampir semuanya bisa dilihat di gap-nya itu di bab 2 juga gitu.
entah itu Oh, terusnya, oh ini beda lokasinya dengan penelitian saya, oh ini beda metodenya yang penelitian saya, itu bisa dibahas di bab 2, meskipun metode itu dibahas di bab 3, tetapi penelitian itu bisa digunakan dibahas juga di bab 2. oke. Kadang kan kita menyarankan ya untuk di pendahuluan supaya latar belakangnya kuat, itu kasih ini apa penelitian terdahulu supaya ada perbedaan, diketahui perbedaannya kayak gitu. Terus kadang-kadang mahasiswa kan banyak apa sih di bab 1 ada, kenapa di bab 2 ada gitu. Jadi jawabannya tadi yang lebih detail gitu di bab 2 ya. Iya, ini di bab 2 karena memang ada subbab khusus. Kalau di bab 1 kan pendahuluan, dan itu cenderung harus benar-benar dikompres ya, cuma satu kalimat atau 2 kalimat ya, atau satu paragraf khusus yang kemudian membahas yang membedakan dengan penelitian yang sebelumnya gitu. Tapi di bab 2 itu benar-benar diuraikan. Oke. Kalau untuk teori mungkin beda ya di sosiologi, antropologi, kemudian di PPKN atau PLS itu beda ya, nggak ada teori yang grand yang seperti itu kayak Ya, nggak ada ya, ya. gitu. Jadi biasanya yang ditulis itu konsep-konsepnya yang sesuai dengan kalau saya lihat ya, yang sesuai dengan variabelnya, misalnya strategi orang tua dalam membentuk karakter anak usia dini misalnya itu nanti dicari strategi orang tua itu yang masuk di teori itu gimana itu? Oh Ya iya. emang nggak apa-apa ya. Soalnya beda ini ya. Sebenarnya konsep itu juga bagian dari mendudukkan ini ya penelitiannya gitu kan. Misalnya membahas tentang satu konsep ya, satu konsep variabelnya tertentu strategi orang tua, tetapi mungkin akan lebih baik juga kalau misalnya tentang strategi pembahasan orang tua itu juga dilihat penelitian terdahulunya kayak gitu, nggak hanya kemudian mengartikan definisi ini ya, definisi penting ya untuk ini ya memberikan bingkai ya, ini definisi yang saya gunakan ini gitu kan, karena akan definisi satu dengan yang lain akan berbeda gitu kan, yang kemudian didefinisikan di dalam penelitian itu ini gitu kan. Nah itu yang kemudian penting ya untuk dilihat ini ya, mungkin juga ada sedikit teori ya, atau teori apa ya, teori strategi atau teori apa yang mungkin ya bisa digunakan. Tapi kalau misalnya tentang definisi sebuah konsep itu bisa digunakan, tapi alangkah baiknya definisi itu yang kemudian menjadi definisi yang benar-benar digunakan dalam penelitian apa gitu kan. Nggak hanya kemudian merangkai definisi dari A, definisi dari B, definisi dari C, dari D. Terus dari definisi A, B, C, D, mana yang kamu gunakan? Nah itu yang kemudian penting untuk dipilih gitu kan. Oh ini yang kemudian relevan dengan penelitian saya misalnya. Maka definisi C, misalnya definisi C yang relevan ya berarti definisi C aja yang kemudian digunakan. Jangan kemudian A, B, C, D itu digunakan semua gitu. Karena apa? Karena untuk teori itu kan untuk ya apa ya tadi menunjukkan arah kita gitu kan. Jangan kemudian misalnya karena definisinya banyak kan, misalnya saya menggunakan definisi ini. Jadi itu terus kalau mungkin ada juga teori-teori sedikit ya, kalau nggak pakai teori pun juga nggak, kalau di PLS mungkin nggak terlalu bermasalah itu, tapi karena di S1 pun yang penting intinya kan deskripsi ya, mendeskripsikan dengan definisi ini ya, misalnya nggak pakai grand theory ya, misalnya mendeskripsikan dengan definisi ini, dengan kerangka berpikir ini, ya itu cukup gitu kan. Sebenarnya itu cukup sudah untuk jadi level sarjana ya. Ini definisi ini, terus definisi ini yang kemudian digunakan untuk membaca fenomena ini. Gitu, Oke. itu sebenarnya. Oke, teori sudah, kemudian yang kajian pustaka sudah. Nah, kerangka berpikir nih, mungkin teman-teman bingung mulai dari mana ya? Itu mungkin ada tips-tipsnya, tahapannya itu nulis apa dulu? Faktor-faktornya kah atau apa gitu? Iya, iya kalau di karena saya nggak ngajar kualitatif, cenderung kuantitatif ya. Karena Oh, kualitatif positivistik itu cenderung sesuatu yang sebab akibat. Suatu fenomena itu mesti ada yang namanya penyebabnya gitu kan. Ya kan, nggak mungkin ujung-ujung fenomena itu ada gitu kan.
suatu yang kemudian itu sebuah fenomena, itu sebab akibat. Bisa saja kita mulai dari penyebab utamanya apa sih fenomena itu, sampai dengan fenomena itu terjadi. Misalnya, penyebab utamanya bahwasanya fenomena A, maka kemudian penyebabnya adalah A aksen, yaitu dari situ misalnya. Maka kemudian bacanya ada sesuatu yang kalau kuantitatif cenderung membacanya A melahirkan berpengaruh terhadap B ada hubungan dengan A, gitu aja gitu kan. Tapi itu yang kemudian menjadi dasar sebenarnya untuk penelitian sosial gitu kan, mencari dari sebab utama dulu, itu sebab itu kemudian berelasi dengan mana, berelasi dengan faktor eksternal atau faktor internalnya apa, maka kemudian inginnya adalah penelitian itu ke situ. Kalau kemudian kita membahas faktor-faktornya, itu cenderung kita hanya mendeskripsikan faktor A, B, C, D gitu aja. Tapi kalau kemudian misalnya kita lihat relasi suatu yang kausal antara sebab dan akibat, itu kadang kita itu relasinya akan cenderung kompleks misalnya. Karena itu bisa melahirkan B, itu karena ada faktor misalnya ada variabel perantara A aksen misalnya. Atau kemudian A ke B itu lewat C dulu atau lewat D dulu, kayak itu. Jadi itu ada faktor variabel antara, ada variabel itu justru saya belajarnya dari kuantitatif ya, karena positivistik, karena sebagai dasar ilmu sosial itu juga justru kan awalnya dari positivistik. Relate juga ya. Tetap relate kan, maksudnya untuk kerangka berpikir juga lihat sebab akibat. Kemudian juga perlu nggak kendalanya itu masuk di kerangka berpikir itu perlu nggak? Iya, kendala itu bisa jadi faktor eksternal ya, faktor eksternal, faktor internalnya apa gitu. Misalnya kita melihat A itu melahirkan B, di dalam A ada perantaranya ada kendalanya A aksen. Atau kemudian A itu kemudian bisa ada faktor kendala internalnya apa, faktor kendala eksternalnya apa gitu kan. Atau yang kemudian bisa faktor pendorongnya apa, faktor penghambatnya apa gitu kan. Jadi ada di kuantitatif itu kan ada variabel pendorong, variabel penghambat, ada banyak sekali variabel ya sampai. Lalu ada variabel pendorong, variabel antara, variabel penghambat, variabel apa, itu yang sebenarnya juga relate juga di dalam ilmu sosial gitu kan. Ada variabel antara, penghambat, variabel lupa saya, jadi sudah lama nggak ngajar ini. Itu jadi hampir hanya 12 variabel ya, namanya variabel itu yang kemudian bisa digunakan. Semuanya variabel itu bisa digunakan untuk mencapai sebuah fenomena itu, untuk menjelaskan fenomena itu gitu. Oke, sepertinya sudah jelas banget kuliah berapa SKS ini malam-malam. Iya. Oh ya teman-teman, masuk Pak ini alumni mana tadi, lupa nggak memperkenalkan. Alumni pasca sarjana UGM, kemudian UNS, sekarang doktor kandidat di UI ya, sosiologi. Iya. Wah, luar biasa. Oke, dari pemaparan dari Mas Okta tadi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, bahwa teori itu sebagai otak ya, otak atau pisau nanti untuk menganalisis gitu ya di belakang, di pas pembahasan di analisis data kayak gitu. Kemudian kajian pustaka itu juga penting ditulis, jangan hanya nulis saja tetapi direview ya, apa perbedaannya dengan penelitian kita. Kemudian kerangka berpikir itu sangat penting juga karena ada alurnya ya, yang bulkonah tadi. Jadi kita kita sebutkan di situ atau kita tuliskan apa sih hubungan sebab akibat, mungkin kendalanya seperti apa, faktor-faktornya seperti apa gitu ya Mas ya. Nah itu semuanya sudah jelas, mungkin ada closing statement. Sudah malam, udah ngantuk. Oke. Jadi sebenarnya menulis itu kalau dilihat dari tadi itu agak ribet ya.
penting itu adalah menata niat ya. Menulis skripsi sebenarnya mudah kalau sebenarnya kita sudah menata niat dengan bagus dan kemudian kita punya goals apa gitu ya. Goals mungkin lulus tepat waktu, kita bisa lihat siapa yang membackup kita gitu kan, orang-orang ini, sehingga kemudian kita punya motivasi untuk menyelesaikan skripsi itu gitu kan. Nah, soal teori, soal kajian pustaka itu sebenarnya intinya adalah satu, yaitu membaca gitu kan. Karena kalau kajian pustaka tanpa membaca itu susah gitu kan. Kalau kemudian meskipun kita hanya kemudian misalnya membaca abstrak sama membaca kesimpulan saja, tetapi itu kan membaca gitu kan. Dia membaca judul, abstrak, kesimpulan gitu kan, atau baca jurnalnya, baru kemudian kita tahu isi intinya apa gitu kan. Jangan kemudian misalnya hanya menempel saja, kita kemudian menempel, akhirnya kita kalau kemudian ada kebijakan tentang plagiasi itu kan pakai Turnitin lagi gitu kan, itu susah gitu kan. Akhirnya akhirnya terhambat studi kita cuma gara-gara Turnitin. Banyak mahasiswa di tempat saya itu juga hanya sebenarnya sudah lulus semuanya, lulus jurnalnya, karena kan nulis jurnalnya sudah terbit, itu semuanya sudah oke, cuma tinggal Turnitin itu yang kemudian susah. Wah, akhirnya mau nggak mau, wah ini susah Pak, ini nggak selesai gitu. Akhirnya ujung-ujungnya pakai agen ya, pakai agen ya kan, joki itu banyak sekali. Nah, sebenarnya kalau teman-teman hanya menulis mencoba untuk menyisihkan waktu untuk menulis, membaca 1-2 jurnal dalam satu hari misalnya, atau kemudian membaca literatur review 1-2 dalam satu hari, dan kemudian menulisnya 1 lembar ya. Kalau misalnya 1 bulan sudah 30 lembar ya, kalau 2 bulan sudah 60 lembar gitu kan, 3 bulan sudah selesai gitu skripsi kita, gitu aja. Jadi menulis skripsi itu membutuhkan niat dan konsistensi, gitu aja. Oke, itu baik semacamnya. Terima kasih banyak Mas Okta sudah meluangkan waktunya diganggu di sela-sela belajarnya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan pasti bermanfaat lah. Ini mahasiswa-mahasiswa tak suruh join, tak suruh ngerangkum. Oke. Ya, makasih teman-teman sudah bergabung sampai detik ini. Iya, makasih. Sampai jumpa, mudah-mudahan bisa datang ke Palangka. Siap. Piknik ke Palangka. Kapan ya, ditunggu. Okay. Next, insya Allah bakal kaya ini. Oke, makasih banyak. Yo. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.